Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jangan lupa untuk selalu jalan-jalan, karena jalan-jalan itu bisa menghilangkan penat, menghilangkan stres, menghilangkan kepenatan di sehari-hari kita ya, menghilangkan kepenatan hari-hari kita. Jadi salah satunya kalau jalan-jalan itu mencari yang hijau-hijau, nggak harus jauh, yang deket-deket aja, disesuaikan dengan budget lah. Nah, ini saya sering kesini nih. Ini namanya Kebun Teh Sukawana. Kebun Teh Sukawana ini kebetulan saya nggak terlalu jauh dari pabriknya, sana ya pabriknya. Cuma ini tuh gak ada yang metik. Kalau ada yang metik akan saya tanya-tanya ini orang yang metik di sini. Sayangnya nggak ada yang metik nih, tadi saya cari-cari nggak ada yang metik. Nah, ini tuh kayaknya sudah dipetik kayaknya sih, karena pucuk-pucuknya itu sudah tinggal sedikit. Nah, inilah pucuk teh yang asli. Pucuk kan ada gitu kan, iklan itu kan. Nah, inilah pucuk teh yang asli, teman-teman. Nah, kenapa saya nyaranin teman-teman untuk sering jalan-jalan gitu? Karena di saat kondisi seperti ini ya, musim corona kayak gini, banyak orang sakit. Nah, biar daya tahan tubuh kita itu selalu fit, itu banyakin keluar untuk menghirup udara yang segar gitu ya. Kemarin saya sudah share juga di Telegram. Nah, tentang tetangga saya yang ibunya itu bukan terkena COVID sih, saudaranya yang terkena COVID. Kalau ibunya tuh sakit ini kelenjar getah bening kalau nggak salah itu, cuma meninggal juga akhirnya. Nah, si saudaranya ini positif COVID. Sekarang anak-anaknya kemudian suaminya itu isolasi mandiri. Kemarin anaknya dibawa ke Garut, isolasi mandiri di Garut gitu. Nah, bapak ini, saya nggak mau sebut namanya ya, bapak tetangga saya ini itu punya apotik kebetulan. Jadi beliau cerita tentang ini agar daya tahan tubuh kita tuh meningkat gitu ya. Jadi ketika banyakin inilah refresh gitu, banyak mencari udara segar gitu. Jangan di rumah terus, terkungkung di rumah gitu ya. Jadi sekali-kali keluar, nggak harus jauh-jauh, keluar nyari udara keluar nyari udara gitu. Nah, menurut beliau nih, saya belum dapat artikelnya sih, cuma saya menyampaikan apa yang disampaikan beliau ya. Saya sudah mencari artikelnya, saya belum nemu, cuma saya mau menyampaikan apa yang disampaikan oleh beliau, bahwa kata beliau nih, bukan kata saya, kata beliau, penelitian di Rusia itu, si virus corona itu katanya, kata beliau, sangat senang dengan orang-orang yang suka mager gitu, malas gerak gitu. Jadi virus ini senang sama orang-orang yang malas gerak gitu. Jadi kalau jarang gerak, kemudian di kamar gitu main handphone, nah itu bisa, itu kemungkinan untuk terkena virus ini. Nah, jadi saya sarankan ke teman-teman agar banyak inilah, minimal olahraga gitu, lari-lari kecil atau apalah, atau nyapu halaman, nyapu rumah, ngepel rumah, kan bergerak tuh, berkeluar keringat. Nah, seperti itu, harus gerak kita itu. Nah, terus kemudian beliau juga menyarankan bagi orang-orang yang sakit itu, karena kata beliau itu udah full ya, rumah sakit tuh udah banyak full itu.
Jadi di rumah sakit itu tuh, aduh, yang kena COVID itu banyak sekali dan kamar-kamarnya itu full. Jadi beliau menyarankan kalau misalnya sakit gitu, mending kalau punya uang ya, ini kalau punya uang sih, daripada ke rumah sakit mending nyewa villa gitu di gunung gitu. Beliau bilang seperti itu. Jadi untuk menghirup udara segar gitu, menghirup udara segar, kemudian melihat yang hijau-hijau itu nanti fresh pikirannya. Selain itu ya pola makan juga berpengaruh. Pola makan, makanan yang dimakan itu juga berpengaruh. Nah, saya sendiri, saya kemarin sempat sakit 4 hari ya. Saya sempat sakit 4 hari. Itu saya minum ini teman-teman. Saya udah share di Telegram. Teman-teman ngikutin Telegram saya share di sana. Saya minum Quds Al-Hindi. Kemudian minum madu. Kemudian minum habat. Kemudian minum minyak zaitun. Cuma nggak jarang sih kalau habat, minyak zaitun itu nggak terlalu sering. Saya seringnya minum Quds Al-Hindi. Nah, kemudian waktu sakit itu saya pusing sekali kepalanya, muntahnya sakit. Kalau muntah itu dadanya sakit sekali. Muntah sakit, kemudian pusing kepalanya, mual. Tapi kalau dimuntahin sakit. Jadi saya akhirnya tahan muntahnya itu sampai sama ini teman-teman, sama diare. Saya tuh sakitnya tuh semua gitu, barengan gitu itu teh. Mual, muntah, pusing kepala, diare itu barengan. Nah, saya mengkonsumsi itu. Nah, yang terakhir saya mengkonsumsi air kelapa. Nah, pas setelah saya minum air kelapa itu, aduh, pusingnya langsung hilang. Ya mungkin alam ya. Apakah kena COVID atau enggak saya nggak tahu. Cuma setelah minum air kelapa itu, saya pusingnya itu hilang. Pusing hilang, habis pusing hilang saya langsung nyari udara yang segar. Saya langsung nyari udara segar, jalan-jalan naik motor, pokoknya nyari udara segar wah. Yang air yang hijau-hijau. Nah, setelah itu besoknya saya langsung, pas kebetulan teman saya ngajak naik gunung Tangkuban Perahu di sana. Saya langsung naik gunung. Alhamdulillah sampai sekarang saya sudah sehat lagi. Nah, buat teman-teman, saya juga sudah share ketika di Telegram tentang video-video para ustadz, para ulama, para dokter. Salah satunya untuk menjaga wudhu. Itu yang disampaikan oleh Habib siapa ya, Ali Al-Mutahhar, siapa lupa saya, Habib siapa itu, ada di Instagram saya, ada di Telegram udah saya share. Kemudian kemarin saya nge-share juga dokter yang ada di Kuningan kalau nggak salah ya, dokternya menyarankan untuk baca tilawah itu. Jadi setiap hari itu minimal baca tilawah. Itu saya juga share kemarin itu tentang habits yang dari video Hadi Water ya. Nah, itu saya share juga di Telegram itu habits kita setiap hari itu baca tilawah. Kalau habis maghrib itu baca surat Yasin, kemudian habis isya baca surat Al-Mulk, kemudian habis subuh baca surat Al-Waqiah, kemudian habis asar baca surat Ar-Rahman. Nah, itu teman-teman bisa dipraktekkan. Kemudian baca sholawat, jangan lupa baca doa itu Allahumma inna na'udzubika minal barosi wal jununi dan seterusnya, itu dibaca ketika habis sholat. Kemudian baca ayat kursi. Nah, mudah-mudahan dengan kita tidak panik, kita baca tilawah, kita sering melihat yang hijau-hijau, kita semua terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya, termasuk salah satunya adalah COVID-19. Amin ya robbal alamin. Nah, mungkin segitu dulu teman-teman, ini penampakan hijaunya kebun teh Sukawana. Nah, mudah-mudahan vlog ini bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak salah, saya minta maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.